Ya, shalom, shalom, shalom. Selamat datang di BW ya Bapak Ibu yang terkasih. Om, Eh, salam semuanya, Bapak Ibu. iya, mana Abang Vicky, tangan-tangan yang bersuka cita, Shalom. mana lambaian tangannya Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya, haleluya. Yang siap terima berkat hikmat dan juga berkat dari tanah perjanjian. Baik Bapak Ibu, silakan kita renungan teduh sejenak pribadi lepas pribadi sebelum kita mulai sama-sama masuk dalam doa. Kami menenangkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menyerap semua kebaikan Tuhan pada pertemuan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk janji Tuhan yang pasti digenapi indah pada waktunya. Kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar. Untuk itu kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami, dan Engkau mendengar seruan doa kami, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan dan beri kelegaan dan kekuatan yang baru. Tuhan beri pengharapan yang pasti dan masa depan yang gilang gemilang. Itu kami mau mengucap syukur dengan memulai bab doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah dan urapilah sinyal Zoom ini ya Tuhan, dari Bethlehem, tanah suci, tanah perjanjian ini, tempat kelahiran-Mu ya Yesus Kristus. Dari Bethlehem, tempat kelahiran Raja Daud. Dari tempat ini ya Tuhan, hamba yakin dan percaya koneksi internetnya Tuhan buat stabil, supaya apa yang perlu disampaikan kami terima dan akan membawa manfaat buat kehidupan kami, agar kehidupan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Baik ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, kita akan mulai menaikkan sebuah pujian. Nah, kalau pujian ini pasti Bapak Ibu sudah hatam ini sebenarnya ya. Tapi ya saya share aja teksnya ya, supaya Bapak Ibu bisa menyanyikan ini dengan penuh sukacita. Ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
Yesus, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tiada yang mengenal hatiku lebih selain Engkau, Tuhan. Tak kau pandang hina diriku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari yang sepakat, Tuhan Yesus juga menjaga hati kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, Bapak Ibu, pagi ini atau malam ini ya, di tempat kita sesuai dengan waktunya kita masing-masing, ada pesan Tuhan secara spesifik di 2 Raja-Raja pasal yang akan kita baca sebentar lagi. Itu 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Yuk kita buka sama-sama Bapak Ibu. Siapkan catatan Anda Bapak Ibu ya. Kalau Anda biasa mencatat, lalu kemudian kita baca. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kita mau baca nih dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perintahan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer.
Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Rehoboam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya raja-raja Israel, maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok bisa gitu? Kan tadi pembukanya adalah si raja ini, Yerobeam ini kan jahat. Jahat Abuna. Kok bisa sih? Ujung-ujungnya dipakai juga sama Tuhan untuk mengembalikan situasi menjadi lebih baik ya. Kita kan bisa lihat di sini. Jadi lepas dari Raja Amazia, muncul Raja Yerobeam anak Yoas. Ya, dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu gara-gara dia pun juga orang Israel berdosa pula gitu. Tapi Bapak Ibu, apa sih yang membedakan dengan raja-raja Israel yang jahat ini? Yang lain ya, bukan karena Tuhan memilah dan memilih. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan pun bisa loh memakai orang yang rekam jejaknya itu jahat sebenarnya, akan tetapi karena ia mengingat janjinya bahwa tidak akan memusnahkan dan memunahkan bangsa pilihannya yaitu Israel pada waktu itu, sehingga Tuhan pun juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Kita lihat di ayat yang ke-26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Jadi di sini kita bisa melihat belas kasih Tuhan ya. Bahwa dia maha welas asih ya. Ya memang konteksnya adalah orang jahat nih yang dipakai. Ya gampangnya kayak gitulah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya ya saat ini bahwa ini apakah nggak ada orang lain yang bisa dipakai? Nah coba kalau kita aplikasikan dan kita proyeksikan dalam kehidupan sehari-hari, ini keadaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan apa itu? Keadaan yang kontradiksi ya. Apa itu keadaan kontradiksi? Keadaan yang selalu menjadi pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan, namanya juga kontradiksi ya. Jadi ada dua hal dan dua hal ini sangat berlawanan. Bagaimana ketika kita melihat hal yang kontradiksi atau kontradiktif, maka kita akan cenderung apa? Ada dua responnya. Yang pertama itu kita geleng-geleng kepala, ya ampun gitu ya. Atau kita yang kedua berdecak kagum sambil gini, wow gak habis pikir nih ya. Tapi inilah kenyataannya ya, inilah kenyataannya. Kehidupan yang selalu muncul di sisi manusia adalah salah satunya adalah tentang hal-hal yang kontradiksi atau kontradiktif ini. Nah pertama adalah ketika kita lihat tadi Yerobeam, kisahnya ini adalah Yerobeam anak Yoas atau Yerobeam bin Yoas ya, karena kata bin itu kan anak dari ya, alias Yerobeam kedua lah gitu, dimana dia menjadi raja di Israel Utara. Waktu itu dikenal sebagai Samaria. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tadi kita udah baca, tapi ia juga dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari penindasan Raja Alam. Ia juga bahkan mengembalikan tanah-tanah Israel ya dari musuh-musuhnya. Dan Bapak Ibu, kita bisa melihat berarti selain itu si raja ini walaupun jahat dan membuat bangsa Israel itu berlaku jahat lah gitu, tapi
pemerintahan itu lama loh, 41 tahun. Ya. Lebih lama dari ayahnya cuma 16 tahun, bahkan lebih lama dari kakeknya si Yoahas 17 tahun. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, 41 tahun keadaan negara itu tuh aman nih berarti gitu loh. Berarti kan kalau aman apa? Bebas dari kemiskinan, dia makmur dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kontradiktif, jahat tapi sukses gitu. Coba kita pikir di kehidupan kita kan sehari-hari kan begitu banyak ya. Orang ini jahat loh sebenarnya, tapi kok kayaknya sukses bener sih gitu. Tapi Tuhan izinkan tuh ada dipakai kita, ada di tengah-tengah kita. Bahkan kita juga bisa melihat dan mengakui bahwa ini orang yang dipakai Tuhan ini sebenarnya jahat loh. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita diajarkan untuk bisa menerima dan melihat sesuatu yang dipakai Tuhan itu bukan selamanya orang itu baik, tapi bukan berarti kita bisa jahat karena jahat pun bisa dipakai Tuhan, bukan. Atau Tuhan pilih kasih, bukan seperti itu. Ya. Karena kita bisa melihat di Yerobeam yang jahat ini 41 tahun rakyatnya makmur, tidak ada masalah. Berarti apa? Rakyatnya berkelimpahan kemakmuran materi. Nah, kejahatannya seperti apa? Berarti karena kemakmuran materi itu dan selama 41 tahun itu di sisi lain mereka dilepaskan dari jajahan, tetapi di lain sisi mereka pun mengizinkan diri mereka terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh semua yang dunia tawarkan atau hal-hal yang sifatnya duniawi lah. Seperti apa itu? Apakah ini hanya sebuah prediksi? Enggak. Yuk kita buka di Amos. Di kitab Amos ini ada kaitannya dengan peristiwa ini ya. Di Hosea aja deh, di Hosea. Di Amos juga ada, di Hosea juga ada, tapi di Hosea lebih dekat. Hosea pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya. Perikopnya aja udah jelas tuh. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia, ya. Berarti selama 41 tahun di masa pemerintahan Raja Yerobeam yang berlaku apa yang jahat di mata Tuhan, berbarengan dengan itu Tuhan pakai Raja Yerobeam untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan musuhnya. Tuhan juga mendengar jerit tangis mereka. Akan tetapi kenyataannya bangsa ini justru memiliki perilaku yang buruk gitu. Akhlaknya tuh buruk sekali, menentang imam dan tidak setia. Seperti apa? Kita baca ayat 1 dan 2 ya. Hosea Perjanjian Lama pasal 4 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ya, sampai situ aja. Ya Bapak Ibu, ini menunjukkan apa? Sisi kehidupan kita jangan-jangan nih. Terkadang kita itu suka memanfaatkan sisi welas asihnya Tuhan, sehingga kita berperilaku sama seperti bangsa Israel yang tertulis oleh Hosea ini. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, seharusnya kan mereka berbalik dari jalan yang jahat. Ini yang terjadi apa? Kebobrokan budi pekerti, kebobrokan akhlak. Sukses sih, tapi hancur. Hancur apanya? Hancur akhlaknya. Mereka senang sih hidupnya, tapi susah. Loh, senang kok tapi susah? Loh iya. Susahnya itu karena kesalahan mereka sendiri Bapak Ibu. Orang korupsi senang sih, tapi ujung-ujungnya apa? Susah kan? Orang bisa sukses tapi ujung-ujungnya hancur kalau caranya nggak benar. Ya. Intinya jangan kita manfaatkan rasa ketidaktegaan Allah
sehingga kita tetap berperilaku menentang imam. Menentang imam ini menentang pemimpin, menentang suami, menentang orang tua, terlebih lagi menentang imam besar agung, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menentang, kita tuh nggak setia. Nah, kalau keadaan itu ada di kehidupan kita hari-hari ini, dan masih ada, Tuhan izinkan, tapi kita bisa mengakui, maaf, tapi kita bisa mengakui bahwa dengan kita hidup di tengah-tengah mereka, mereka tuh juga jadi saluran berkat gitu. Ya udah, biarin aja. Yang penting kitanya nggak bobrok moralnya. Tapi bukan berarti kita membiarkan dan mengizinkan ya udah lu hidup sembarangan aja gitu. Karena kan nggak sedikit kan orang di gereja bisa kayaknya suci banget, aduh kudus banget gitu. Ya ibaratnya sempurna banget deh pengertian, gak mudah marah. Nanti pulang gereja atau pulang dari pertemuan komsel, ketemu bisa tuh bentak-bentak orang gitu dengan sembarangan, main asal bentak, atau bisa tuh mulutnya berbeda, mau ngomong yang satu A beda, ngomong ke sama B juga beda, ngomong ke C juga beda, tukang adu domba ya. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih mujizat gitu. Karena apa? Karena Tuhan melihat kesengsaraan orang-orang benar. Itu siapa? Mungkin saja Bapak Ibu dan mungkin saja juga saya. Di dalam tatanan kita bermasyarakat, di organisasi, kita nggak usah ngomong keluarga saja, organisasi, di kantor, kan nggak semuanya benar. Pasti ada orang-orang yang jahat. Kita nggak bisa minta Tuhan berlakulah adil. Nah, keadilan Tuhan itu dinyatakan apa? Oke, dia memang jahat, tapi saya akan bisa pakai dia untuk membuat hidupmu itu tidak berkekurangan. Ya kita nggak perlu tolak Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu fokus lagi kepada Tuhan, kenapa sih kok orang jahat ini kok diberkati, kayaknya sukses gampang-gampang banget. Jangan. Kita sedang diajarkan hari ini bahwa itu urusan Tuhan. Tuhan mau pakai yang jahat kek, Tuhan mau pakai yang baik kek, Tuhan mau pakai yang bertobat kek, itu urusan Tuhan. Atau nggak bertobat, itu urusan Tuhan. Tapi selama kita ada di tengah-tengah atau di sekitar dia, lalu kita diberkati, berarti itu cara Tuhan untuk menyalurkan berkatnya dan menolong kita yang setia. Sekalipun dia memakai orang yang tidak setia. Supaya apa? Supaya kalau Bapak Ibu nih, atau misalnya ada teman-teman Anda yang mungkin rumah tangganya tuh pusing-pusing terus gitu, karena pasangannya itu kok nggak setia, udah nggak usah pusing, bilang aja habis denger BW ini, bilang kamu nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Kita kan kadang lebih fokus gimana nih harusnya. Oh, udahlah. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, kita teguh saja di situ. Kalau partner kerja kita juga nggak benar, udah yang penting kita teguh saja dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu lagi membicarakan dan memikirkan kenapa ya kok Tuhan jadikan dia sebagai suami saya, kenapa ya kok Tuhan jadikan dia sebagai istri saya, kenapa ya kok Tuhan jadikan dia sebagai bos saya. Nggak usah, karena Tuhan bisa pakai siapa saja dan dengan cara apa saja, karena dia mendengar seruan doa kita dan jerit tangis sengsara kita. Supaya apa? Energi kita nggak habis di waktu yang dan tempat yang nggak semestinya. Lebih baik kita habiskan energi kita berjerih lelah mencari wajah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, dan berseru di hadapan Tuhan, daripada kita menangis dengan keadaan kita, lalu menangisi keadaan kita. Tenaga kita habis untuk sesuatu yang sia-sia. Kita kesana kemari, melancong kesana sini, hanya mencari apa? Ini orang berubah nggak ya? Udahlah, kalau orang yang nggak berubah, biarin aja. Yang penting kan kita bukan cuek, kita bukan memanfaatkan, tetapi setiap orang itu bisa loh bermanfaat untuk menjadi saluran berkat. Nah, dengan demikian
kualitas hidup kita itu, sekalipun ada hal-hal yang kontradiktif, tetapi kita tidak menjadi orang yang kontraproduktif gitu. Ya, coba taruh tangan di dada sama-sama. Sekalipun seringkali ada hal kontradiktif di sekitarku, tetapi aku tidak menjadi kontraproduktif. Iya, biar saja ada pertentangan-pertentangan di dalam rumah tangga, ada pertentangan-pertentangan di dalam keluarga dan dalam organisasi. Oke, yang penting kita nggak kontraproduktif. Kontraproduktif itu apa? Kita jadi ngambek, nggak mau pelayanan, nggak mau kerja, nggak mau melakukan tanggung jawab. Itu namanya kontraproduktif. Tetapi kalau kita tetap percaya, ya udahlah. Yang penting saya hidup dengan orang ini, saya diberkati kok. Saya kerja sama orang ini, saya diberkati. Ini cara Tuhan untuk memberkati saya. Masalah dia benar atau enggak hidupnya, itu urusan dia sama Tuhan, dia yang tanggung konsekuensi. Tapi yang pasti kita bisa menerima berkat Tuhan sekalipun orang-orang di sekitar kita itu masih dalam kejahatan mereka. Seperti yang ditulis di Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 2 ini, masih suka mengutuk. Jadi kita nggak jatuh gini loh, katanya ke gereja tapi mulutnya kayak keranjang sampah. Nah, akhirnya apa? Rugi-rugi di kita, Bapak Ibu. Kita yang langsung drop lagi imannya, mundur lagi, merosot lagi semangatnya. Jadi biar saja orang itu masih suka mengutuk, ya udah, itu urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah gubris. Tetapi Tuhan bisa pakai orang itu untuk memberkati kita. Yang penting kita tidak balas mengutuk. Yang penting kita tidak salah memandang apa yang Tuhan memang strategikan dalam kehidupan kita. Bahkan ini juga menunjukkan bagaimana besar kontribusi tangan Kristus, yaitu Allah yang inkarnasi menjadi manusia di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Jadi sekalipun kita temui ini kok kontradiksi terus sih sama dia, tapi yang penting kita tidak kontraproduksi atau tidak kontraproduktif. Kita tetap menjalankan semuanya dengan baik, dan nilai raport kita dalam kitab kehidupan bagus semua, sehingga kita nanti masuk dalam janji Tuhan yang indah pada waktunya. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama letakkan tangan di dada kita satu di dalam doa. Hanya Engkau yang mengenal hati setiap kami, hanya Engkau yang tahu kedalaman kebenaran kami, dan hanya Engkau juga yang bisa menilai kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang kontradiktif atau kontradiksi yang sering kami hadapi, kami mau belajar. Kami menjaga agar kami tetap produktif dan tidak kontraproduktif. Supaya apa yang Tuhan sudah letakkan dan tetapkan itu tetap berjalan dengan benar dan baik. Kami tidak perlu lagi pusing-pusing, stres, frustasi. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Memang Engkau Maha Welas Asih. Kami pun tidak boleh memanfaatkan ketidakterbatasan welas asih-Mu bagi manusia, termasuk orang-orang yang jahat. Untuk itu kami tidak boleh menjadi orang yang jahat. Kami tetap harus menjadi orang yang benar dan baik. Dan itu semua hanya bisa kalau kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dipandang bodoh bagi dunia, tetapi yang terpenting adalah Tuhan memandang kami berharga, karena kami tetap sebagai anak-anaknya mencari pertemuan dengan Bapanya, yaitu Engkau ya Allah. Karena ada berkat yang istimewa sudah Engkau sediakan. Percayalah Bapak Ibu, selesai ini Engkau menerima berkat yang tidak biasa, berkat yang akan memberikan kepadamu kehidupan yang tak berkekurangan, berkat yang akan menuntun kehidupanmu masuk dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada tara. Untuk itu, mari sama-sama kita terima berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah anugerah berkat ini, kebenaran ini Bapak Ibu, terima dengan iman. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Sekalipun ada hal-hal yang kontradiktif, kita tidak boleh menjadi kontraproduktif. Agar berkat ini yang kita terima mengisi kehidupan kita setiap hari, dan kita menjadi berkat bagi kemuliaan Allah untuk orang-orang di sekitar kita hari lepas hari. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sekarang gak usah pusing-pusing lagi, oke? Yang penting kan kita gak cuekin orang ya. Kita tetap doakan sebagai bentuk kepedulian dan kasih kita. Tapi kita gak usah lagi menghabiskan waktu dan tenaga. Aduh kenapa Tuhan, nangis dan sebagainya. Aduh, jadi tidak produktif atau kontraproduktif ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya, siapa yang percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi orang-orang yang tetap produktif bagi pekerjaan Tuhan, lambaikan tangannya boleh. Amin. Ya ingat ya, kalau ada yang kontradiktif jangan sampai kontraproduktif, oke? Supaya kita tetap produktif dan Tuhan akan mencurahkan berkat ya. Amin. Makasih ya Bunda. Terima kasih Bu Abuna, terima kasih Bu Abuni. Beristirahat. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bunda, Buni, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Buni. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Abuni. Pak Mardani sudah sampai di Medan ya. Puji Tuhan sampai dengan sehat, tiada kekurangan Abuna. Berkat doa Bunda dan Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wah, haleluya. Kalau begitu Bapak Ibu, dengan semangat kita mau katakan semangat BW apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. Ya. Kita ketemu lagi besok. Oke. Doakan perjalanan saya hari ini. Saya mau ke Bukit Zaitun, mau ke Garden Tomb, ke kubur Yesus Kristus. Lalu juga kami juga mau menyelesaikan ke Bukit Sion ya. Masih ada cuaca memang sering berubah-berubah ya. Kadang bisa dingin banget gitu. Terus makin dingin gitu ya. Tetapi puji Tuhan, yang penting kasih Tuhan dan kasih kita tidak pernah dingin ya. Kasih kita kepada Tuhan selalu hangat, kasih Tuhan kepada kita juga selalu hangat. Ya. Amin. Kiranya apa yang Tuhan pelihara dalam perjalanan saya, Tuhan juga nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Untuk itu selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, dadah. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Abuna. Berkati. Salam buat anak-anak. Terima kasih Abuna. Sama-sama Ibu Yani. Baik, saya sign off ya. Bye. Dadah. Bye. Abuna. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih.